الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita ada di surat Al-Fajr ayat ke-8 ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Samud hum qaum Salih. Samud ini kaumnya Nabi Salih. Jabu ay qata'u. Artinya adalah qata', qati'ur rahim, memutus. Qata' memotong. Qata'a mencincang atau memutilasi. Taqti' ya. Kemudian inqita' terputus. Jadi maqtu' terpotong. Artinya jabu itu kisaran maknanya di sana secara bahasa. Atau ketika ada orang mengatakan fulan, seseorang itu jaba al-bilad, dia memotong-motong negeri. Maksudnya apa? Memecah belah, ya, memprovok. Jadi menghadirkan negeri yang terpisah-pisah, terpotong-potong, terpecah-pecah. Itu kalau pakai istilah jaba. Jaba ya, samudal ladzina jabu. Ya. Dipecah-pecah. Apa yang dipecah-pecah oleh mereka? Ya. Adalah as-sakhar. Ya. Yaitu batu-batu besar. Ya. Wa innama summiya jaybul qamis li'annahu jiba ay quti'. Kalau ada orang pakai baju, ini disebut dengan kalau saku nih, ya, saku disebut dengan jaib. Kantong itu disebut dengan jaib. Kenapa dia disebut dengan jaib? Sebab ay jiba ay quti'. Dia kain yang dipotong kemudian ditempel gitu ya. Betul enggak? Ya. Jadi ada proses memotong, kemudian memisahkan, ya, sehingga dia tidak termasuk dari pakaian utama, gitu, atau baju utama atau kain utama, tapi dia terpisah dari itu. Ya. Artinya ketika kita masukkan tangan ke saku,
dia bukan bagian dari kain utamanya, tapi karena ada tambahannya, hasil potongan, disebut dengan jaib. Nah, wa kana qad nazal ala Ibn Zubair di Makkah fakataba lahu bi 60 wasaqan ya'khudhuha bil Kufah faqala rahat rawahan qalusiyyun wa hiya hamid ali Zubair wa lam ta'dil bihim ahad. Ini syair saja. Maka faqala al-mufassirun awwalu man nahata al-jibala was-suwar war-rukham Thamud fabanaw min al-madain alfan wa 700 madinah kulluha min al-hijarah. Para mufassir mengatakan kaum atau bangsa pertama yang memahat gunung, kemudian memahat batu, kemudian memecahkan batu-batu besar, rukham, lereng-lereng, kemudian wad, yaitu lembah-lembah, dan dari itu semua mereka membangun sebuah kota-kota, bahkan disebutkan jumlahnya adalah 700. Ada 1700 Madinah kota, kulluha minal hijarah, yang semua kota itu dibangun dari batu-batu. Kalau kita pernah nyebutnya sebagai apa? Zaman batu itu apa? Stone Age ya atau apa? Hah? Kalau zaman ada Dark Age gitu ya, ada Stone Age ya, Stone Age, zaman batu. Ya. Itu masa semua serba bebatuan. Ya. Apakah itu di zaman Samud? Wallahu a'lam. Ya. Nah, sekarang zaman apa? Apa age sekarang ini? Hah? Zaman apa kira-kira? Milenial bukan? AI age ya. Zaman AI. Ya. Makin susah kita mengetahui mana yang benar, mana yang buatan hari ini. Ada video lagi banjir, kemudian gajah dinaikin sama harimau. Ya, tahu Pak? Sosmednya itu. Ya. Banjir Aceh, tiba-tiba ada ikan pausnya katanya. Ada harimaunya juga, Masya Allah. Ternyata katanya AI. Nah, 1700 kota Madinah yang semuanya terbuat dari bebatuan dan gunung-gunung batu yang mereka nahat, yang mereka pahat. Ya. Memahat gunung tentu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang biasa, baik secara postur tubuh atau kekuatan tubuh. Ya. Kalau kita ingat kaum atau bangsa Iram itu kekuatannya digambarkan bagaimana? Lebih dari 500 orang. Ya. Membawa satu benda dengan benda yang sama cukup dibawa oleh satu orang dari bangsa Iram. Secara besar, tapak kakinya kalau menapak di satu tempat tanah, kemudian dia ambles tanahnya, dia angkat kakinya, maka berapa orang bisa masuk ke situ? 500 orang bisa muat, ya, satu telapak kakinya dia. Artinya kaum Samud ketika Allah sandingkan, ya, Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa Thamud alladhina jabus sakhra bil wad. Kalau Iram fokusnya kepada postur tubuh yang tidak pernah Allah ciptakan semisal mereka sebelumnya, berarti bukan berarti orang-orang setelahnya nggak ada. Ya. Lam yukhlaq mithluha, yang sebelumnya tidak pernah diciptakan. Artinya secara fisik ada kemungkinan besar posturnya bangsa Tsamud juga sama. Apa dalilnya?
bahwa yang dipahat adalah gunung-gunung batu. Ya, kalau hari ini lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an, makin ke sini ciptaan Allah itu semakin berkurang, ya, tingginya dan seterusnya. Karena hadisnya terkait dengan kata Nabi, Allah menciptakan Adam 60 hasta, makin ke sini makhluk makin berkurang, berarti berkurang tingginya. Ya. Kita bisa mahat gunung pakai apa hari ini? Ya pakai alat ya. Nggak mungkin ada orang mahat gunung dan seterusnya. Ya. Dan menjadi kota. Bukan menjadi tempat wisata saja, atau bukan menjadi lereng saja, atau bukan menjadi destinasi saja, tapi benar-benar menjadi sebuah kota dengan segala peradaban. Ada satu kota di Mauritania, itu namanya Shinqit. Ya, banyak ulama besar dari Shinqit, Asy-Shinqiti namanya. Ya, kalau orang-orang dari sana itu ulamanya namanya Al-Imam Asy-Shinqiti misalnya. Ya, dari Shinqit. Itu kota, kalau buka di YouTube, itu videonya luar biasa. Jadi di pedalaman Mauritania, di situ para penghafal Qur'annya banyak sekali. Mereka masih pada bahasa Arabnya murni gitu ya. Kemudian hafalan hadis mereka terjaga, ulamanya banyak. Itu kota-kota yang dibentuk di antara lembah-lembah gurun pasir saja. Gunung batu, gunung batu, gunung batu, lembah pasir bikin kota. Gitu. Persis. Ya. Ketika Allah mengatakan alladzina jabus sakhra bil wad, wad artinya apa? Lembah. Gunung-gunung dipahat kemudian menjadi lembah. Lembah itulah kemudian menjadi kota. Kemudian bergabung lagi dengan gunung yang sebelahnya, dipahat lagi jadi lembah, lembah dengan lembah disambung menjadi kota lagi, terus begitu. Jalur aksesnya 1.700 kota seperti itu. Kira-kira peradabannya berapa lama Pak kalau begitu Pak? Bisa membangun 1.700 kota terbuat dari batu semua. Kira-kira peradaban berapa tahun ini kalau begini? Ya. Jadi sedang bicara tentang lamanya sebuah peradaban fisik, ya, yang hanya akan meninggalkan peninggalan fisik. Mana orang-orang Samud hari ini? Tidak ada. Kita bicara tentang orang-orang yang tanda petik Nabi Muhammad SAW, pengikutnya. Sampai sekarang masih ada? Masih. Kalau kemarin ketika membahas tentang kaum atau bangsa Iram, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka bangun di atas bukit-bukit, gunung-gunung itu apa? Salah satunya istana. Ya, masih ingat pekan lalu? Mereka bikin istana, simbol kekuasaan di atas bukit-bukit. Ya. Kemajuan peradaban fisik ditopang oleh simbol kekuasaan fisik. Tapi semua itu nggak ada. Sekarang nggak ada bekasnya. Ya. Siapa yang tahu di mana istana Fir'aun, Pak? Siapa yang tahu di mana istananya Namrud? Siapa yang tahu di mana istananya Bukhtanasar? Siapa yang tahu istananya Abraha? Siapa yang tahu tempat lokasi di mana istananya Zunuwas dalam surat Al-Buruj yang membantai 72.000 kaum muwahhidin, ya, kaum bertauhid saat itu. Karena agamanya baru Yahudi dan Nasrani saat itu. Ya. Kemana mereka semua? Nggak ada. Alladzina jabu sakhra bil wad menjadi simbol memang yang dibangun adalah peradaban fisik. Sekali lagi yang dibangun adalah peradaban fisik. Nah, peradaban fisik itu punya umur yang panjang, tapi tidak sepanjang peradaban non fisik. Peradaban iman, peradaban akhlak, ya, peradaban ilmu pengetahuan itu panjang. Nah, ini poin i'tibar kita dari ayat alladzina jabus sakhra bil wad. Wa minad duri wal manazil alfai alfin wa sab'umia alf kulluha minal hijarah. Dan mereka berhasil membuat rumah-rumah bagi setiap mereka, totalnya adalah alfai alf, 2.000. Karena zaman dulu tidak ada istilah juta, Pak. Imam Qurtubi yang nulis kan,
abad 7 Hijriah, wafat 671. Abad 7, belum ada istilah juta. Ya. Saya SD udah ada juta belum itu ya? Sudah kali ya, tapi miliar belum ada kayaknya dulu. Belum. Ya kan? Zaman Bapak apa sen, Pak? Berapa sen? Ya. Atau perak? Ya, uang 100 yang karapan sapi, masih ingat 100 karapan sapi? Yang bisa dijadiin cincin ya. Kenapa? Kelip kedip. Uang apa itu? Saya baru tahu, baru dengar saya. Hah? Ringgit? Ringgit Malaysia? Indonesia? Oh ya? Oh. 2,5 rupiah itu 1 ringgit. Baru tahu saya. Ini ilmu baru buat saya. Masya Allah. Saya cuma ketemu uang 25 perak masih. Ya. 50 masih, ya 100 perak masih, 500 yang monyet itu masih. Begol, itu uang Belanda, bukan? Gulden, begol, Masya Allah. Kita taunya palak bagol dong, bagol. Artinya apa? Memang dulu tidak ada istilah juta. Maka kata Imam Qurtubi, ya, beliau katakan bahwa rumah yang berhasil mereka bangun tadi jumlah kotanya berapa? 1.700. Ya, Indonesia berapa jumlah kotanya, Pak? Nah, kalau ada datanya luar biasa nih. Depok aja 1 kota doang, ya. 1.700 kota. Kemudian jumlah manazil, jumlah rumahnya alfai alf, 2.000, berarti berapa? 2 juta. Ya. 2.700.000, 700.000, berarti 2.700.000 rumah. Dan kulluha minal hijarah, semuanya dibuat dari batu. Jadi peradaban batu yang luar biasa. Ya. Saya masih penasaran, ya. Itu semennya pakai semen apa itu mereka? Kayak bikin apa? Piramid gitu ya. Ada yang bilang pakai putih telur lah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Bisa kokoh begitu, Masya Allah. Apakah membangunnya pakai cakar ayam dulu, kita nggak tahu juga. Bisa bertumpuk ke atas batu gitu, dan besar-besar. Satu batu itu tingginya masih tinggian batu itu dibandingkan saya sendiri. Ini saya foto di depan batu itu saya masih kemakan sama batunya gitu. Batu masih ada di atas lagi. Itu satu ukuran batunya. Dan bagaimana memahat gunung, memahat lembah, kemudian memahat batu, membuat kota, ada peradaban, membuat kemudian rumah, 2.700.000 rumah. Ya. Ini peradaban apa gitu? Siapa yang mengerjakan ini? Nggak mungkin 1-2 orang, nggak mungkin 1-2 masa, nggak mungkin 10-20 tahun. Maka di balik kalimat alladzina jabus sakhra, ini banyak sekali pertanyaan kita yang kemudian menjadi seperti asumsi. Wah, berarti kalau kita tadabburi begitu ya, karena data sejarahnya kita belum dapat gitu. Ya. Ini kan berarti sebelum Masehi, betul ya? Kaum Nabi Saleh. Karena Masehi itu patokannya kelahiran Nabi Isa, yang dengan Nabi Muhammad saja bedanya 500 tahun lebih, 5 abad. Makanya ada SM kan sebelum Masehi itu. 5.000 sekian sebelum Masehi Nabi Musa. Terus tarik ke atas, subhanallah. Ada peradaban sebelum kelahiran Nabi Isa, peradaban fisik yang luar biasa. Dan orang Arab zaman itu tahu cerita itu jamaah sekalian. Mereka dapat informasi itu secara turun-temurun. Kisah Abraha, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ya, ada kemudian negeri namanya Saba, ada Himyar, ada kemudian kerajaan Sulaiman. Mereka tahu semua cerita itu. Karena secara turun-temurun diceritakan, sama seperti kita cerita tentang Malin Kundang, Siti Nurbaya, apalagi Tangkuban Perahu, kan gitu ya. Ya. Kita sering mendengar cerita-cerita turun-temurun terus disampaikan. Lokasinya di sini, lokasinya di situ. Sama persis seperti mereka. Kaum Ad begini ceritanya, mereka percaya.
Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan tentang kisah yang pernah selama ini mereka dapatkan dari nenek moyang mereka secara turun-temurun, seolah Allah pengen bilang begini, apa yang sudah kalian dapatkan ceritanya turun-temurun, aku sampaikan dalam Al-Quran melalui lisan utusanku dan nabiku, masa iya kalian gak percaya juga dengan Al-Quran? Ya. Masa iya tidak percaya juga dengan Al-Quran? Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan tentang Abraha? Sementara Nabi tidak hidup di zaman Abraha itu menyerang kota Mekah. Kalau bukan dari cerita orang-orang terdahulu. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang Mekah bisa mendapatkan cerita tentang sumur Zam-Zam yang sempat mengering di zaman Abdul Muttalib? Kemudian diceritakanlah secara turun-temurun. Nabi tahu. Jadi proses ya cerita yang terus berulang, cerita yang direpetisi oleh generasi kepada generasi berikutnya itu menjadi sebuah ibrah yang harusnya berkelanjutan. Ini metode Allah, yaitu dengan berkisah. Metode Allah menyampaikan peristiwa di masa lalu yang disampaikan secara berulang. Ya, untuk menjadi pengingat buat generasi-generasi setelahnya. Dan per hari ini, ya, coba kalau kita lihat anak-anak, Pak. Saya ada anak di rumah gitu ya. Itu kadang-kadang kalau lagi pinjam handphone dia nonton YouTube itu. Tayangannya diulang-ulang itu. Dek, ini kan udah kemarin. Nonton lagi tayangan yang sama. Repetisi, pengulangan itu bagian daripada penanaman nilai. Penanaman memori. Dan Allah ingin mengatakan apa? Kalian jangan pernah lupa tentang ada bangsa namanya Tsamud, ada bangsa namanya Iram. Coba tanya anak-anak zaman sekarang, tahu nggak bangsa Iram atau siapa? Tahu nggak cerita Tsamud itu bagaimana? Kalau bukan di TK Islam, kalau bukan misalnya di SD Islam misalnya, jangan-jangan yang SD Islam aja nggak ngerti. Jangan-jangan yang di TK Islam aja nggak tahu ceritanya. Ya, bisa nggak, Pak? Sangat bisa. Coba kalau kita sosial eksperimen, tanya anak-anak TK, anak SD. Pernah dengar nggak cerita Ad? Pernah dengar nggak cerita Samud? Pernah dengar nggak tentang cerita Fir'aun misalnya? Tentang bangsa Iram. Siapa itu Iram dan seterusnya? Ya. Ya. Rasanya bisa jadi tidak. Ya. Kalau ditanya surat Al-Fajrnya hafal, bisa jadi hafal. Baca ayat Iramadatil Imad, apa maksudnya? Nggak tahu. Ya. Nah, kemudian sebegitu banyak rumah yang dibangun, 2.700.000 rumah, unit rumah dari batu semua, kokoh. Ya. Kalau program presiden berapa rumah, Pak? Hah? Bikin berapa rumah itu? Rumah subsidi. Ya, 0 rupiah ya. Hah? 19 apa? Kita bisa lihat datanya itu berapa banyak. Atau perbaikan rumah dan seterusnya. Taib. Kemudian wa qala ta'ala wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Ini sebagaimana dalam tafsir surat Al-Hijr ayat 82, wa kanu yanhituna minal jibal. Mereka dulu suka memahat gunung, buyutan menjadikannya sebagai rumah, aminin yang menjadikan mereka aman, mendapatkan rasa aman, punya tempat tinggal. Ya, kalau kita lihat Al-Hijr 82, memang buyut itu, rumah itu nomor satu tujuannya adalah apa? Satu adalah kalau rumah tangga aktivitasnya disebut dengan sakinah, ketenangan batin, tapi secara fisik keamanan lingkungan, keamanan fisik. Batinnya disebut ketenangannya sakinah, kemudian rumahnya secara fisik disebut dengan mengamankan. Jadi rumah itu tenang fisik dan tenang tenang batin, tenang zahir gitu. Ya. Aminin dan litaskunu ilaiha. Sakinah dan aman. Ya, tenang dan aman. Itu fungsi rumah. Ya. Wa kanu liquwwatihim yukhrijuna as-sukhur wa yanqubuna al-jibal wa yaj'alunaha buyutan li anfusihim. Mereka melubangi gunung
kemudian mereka mengeluarkan batu-batunya, saking kuatnya mereka bisa memindahkan batu, bisa melubangi gunung dan seterusnya, dan kemudian mereka jadikan itu sebagai rumah bagi mereka. Ya, apa kita sebut orang-orang gunung gitu ya, orang-orang gunung yang bisa punya tempat tinggal itu kadang-kadang di lereng pegunungan gitu ya, di lereng pegunungan. Kalau kita naik gunung, misalnya naik kalau di Indonesia saya pernah naik Ciremai, gunung gede Halimun situ ya, gunung, kemudian yang di Malang itu Gunung Bromo ya. Itu kadang-kadang kita temuin aja tuh Pak, di atas ada orang punya rumah ya, tapi rumahnya dari mana? Dari kayu kan, bikin rumah dari kayu, cuman sekedar kayak saung-saungan. Bayangkan dia ada di gunung, kemudian dilobangin gunungnya, dikeluarin batu-batuannya, kemudian dia jadikan itu sebagai tempat tinggal ya. Pergi ke gunung melakukan seperti itu, jadi tempat tinggal. Pergi ke gunung melakukan begitu, jadi tempat tinggal. Semua jadi buyut, sebagai rumah-rumah bagi mereka ya. Ini peradaban yang kalau seandainya masih ada bentuknya, rasanya kita pengen berkunjung ke sana Pak ya. Pengen melihat gimana luar biasanya umat zaman dulu itu menghasilkan ya, menjadikan gunung batu menjadi rumah tempat tinggal mereka, menjadi kota-kota, menjadi kemudian peradaban ya. Ada kekuasaan di situ, ada kehidupan ekonomi di situ, ada pemerintahan di situ ya. Dan itu pernah terjadi. Ya, itu poinnya. Itu pernah terjadi. Kemudian bilwadi ay biwadil qura, yaitu di lembah pedesaan qaryah. Faqalahu Muhammad ibn Ishaq wa Abu al-Ashhab an Abi Nadrah qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin Tabuk ala wadi Thamud wa huwa ala faras ashqar faqala asri'u as-sayr fa innakum fi wadin mal'un. Al-wadi baina jibal wa kanu yanqubuna fi tilkal jibal buyutan waduran wa ahwadan. Ya, mereka membuat lembah di antara pegunungan-pegunungan, kemudian di lembah itulah mereka membuat rumah-rumah dan bangunan-bangunan. Kemudian haud, mereka membuat air-air ya, kolam-kolam air-air atau sumber air dan seterusnya, sumur-sumur dan seterusnya. Wa kullu man munfarajin baina jibalin aw tilalin yakunu maslakan lis-saili wa manfadan fa huwa wadin. Nah, tadi antara gunung satu dengan gunung yang lain mereka bikin akses jalan yang kemudian yakunu maslakan lis-sail atau yakunu maslakan lis-sail ya. Mereka jadikan sebagai maslak, akses jalan untuk menembus dari satu kota ke kota berikutnya, kota ini ke kota berikutnya, terus begitu. Dan ketika Nabi SAW sedang menuju Tabuk, beliau melewati ya kampungnya kaum Samud dulu. Kemudian Nabi mengatakan asri'us sayr, cepat jalannya, cepat, jangan lama-lama. Kenapa? Fa innakum biwadin mal'un, ente sedang berada di sebuah lembah yang dulu pernah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau kita sedang melewati satu tempat yang pernah dilaknat Allah, maka jangan berlama-lama di sana. Percepatlah perjalanan. Kadang-kadang orang Indonesia menjadikan itu malah menjadi destinasi. Malah berlama-lama foto di sana. Betul nggak Pak? Kalaulah ada orang yang mengatakan lumpur Lapindo itu misalnya katakanlah mal'un, tempat yang menjadi tempatnya musibah. Betul nggak musibah itu? Ya, kira-kira musibah nggak kita kategorikan itu? Ya, berapa kampung yang hilang? Berapa rumah yang kemudian tenggelam gitu ya dengan lumpur? Berapa korban jiwa? Berapa sawah yang kemudian musnah gitu ya? Berapa banyak? Hutan mungkin
jalan mungkin, infrastruktur mungkin, bangunan dan seterusnya. Kalaulah kita bilang itu adalah musibah, tapi berapa banyak juga yang menjadikan itu sebagai destinasi wisata. Malah berlama-lama di situ. Ya. Kalau misalnya kita katakan di sini ada orang Aceh? Ada ya? Ya. Ada orang Aceh? Nggak ada. Oh, ada orang Aceh. Masya Allah. Orang Aceh apa orang Gam ini? Orang Aceh ya. Di mana Pak Aceh, Pak? Banda Aceh. Masya Allah. Wajahnya wajah Aceh memang. Masya Allah. Kalaulah kita mengatakan bahwa tsunami Aceh itu adalah laknat, katakanlah, musibah, katakanlah, ya, maka daerah-daerah yang ketika itu terkena laknat atau musibah, katakanlah kita mengatakan bencana lah minimal kita katakan, maka sunnahnya Nabi, anjuran Nabi adalah mempercepat langkah, jangan berlama-lama di situ. Ya. Artinya potongan bumi Allah di situ sudah menjadi saksi atas ketidakbaikan orang yang pernah hidup di atasnya. Jangan pula kita kemudian berada di atas itu lagi. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya memang orang situ asli? Ya, sebagian salaf kemudian menganjurkan kita pindah. Ya, kalau ada orang yang berada di satu tempat yang pernah diazab Allah, kemudian juga kalau kita bisa pergi dari tempat itu pergi, kalau sudah kemudian atau menghindar maka menghindar, dan seterusnya. Ya. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas, kita bisa hijrah. Seandainya tempat itu jelas kemaksiatannya, jelas kemungkarannya, jelas kemudian maraknya perbuatan dosanya, kemudian Allah timpakan dengan musibah alamnya, misalnya longsornya lah, gempa buminya lah, dan lain sebagainya, maka jangan kita tetap bertahan di sana. Ya, hijrah lebih baik, atau berpindah lebih baik. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Imam Qurtubi dalam pembahasan tentang kaum Samud tersebut, alladzina jabu sakhra bil wad. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa fir'auna dzil autad ay al junud wal asakir wal jumu' wal juyush allati tashuddu mulkahu. Fir'auna dzil autad, maknanya bukan Fir'aunnya, tapi pasukannya, tentaranya, komunitasnya, paguyubannya, ya, semua yang menjadi infrastruktur kekuasaannya Fir'aun. Ya. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Apa benang merahnya, Pak? Iram, Samud, Fir'aun. Apa benang merahnya? Mereka mengandalkan peradaban fisik yang menopang mulkahu, tasyuddu mulkahu, menopang kekuasaan. Ya. Semuanya benang merahnya di situ. Peradaban fisik yang menopang kekuasaan, infrastruktur fisik, plus dalam konteks Fir'aun infrastruktur apa? Kekuasaannya adalah dari aparatur, juyush, asakir, ini tentara. Kemudian apa lagi? Jumu', komunitas, jama', paguyuban, komunitas. Apalagi kalau di konteksnya keindonesiaan apa? Kekuasaan ditopang sama apa? Hah? Apa? Buzzer, Masya Allah, ini buzzer. Jumu' berarti kita tafsirkan buzzer gitu ya. Tafsirnya bukan tafsir Qurtubi tapi. Tapi jumu', semua perkumpulan, buzzer kah, tim sukses kah, atau mungkin media kah, atau kemudian mungkin orang-orang pintarnya kah,
orang kampusnya, orang kemudian aparatur pemerintahnya, mungkin sipilnya, semua menjadi aparatur yang tasyuddu mulkah, menguatkan eksistensi kerajaan Firaun. Saat itu ada junud, tentara, dan kemudian ada tukang sihir, orang-orang lingkaran istana. Ya, orang pinternya ada nggak? Ada. Profesornya namanya siapa? Profesor Haman. Nah, itu dia. Ya. Tapi saya belum pernah ngecek ini Haman ini ijazahnya gimana itu ya, nggak tahu saya. Ada namanya Profesor Haman. Ini orang pinternya Firaun. Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Haman, bikinin saya bangunan paling tinggi, pencakar langit. La'alli ablughul asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadhibah. Saya pengen lihat, pengen nengok itu di atas, benar nggak ada Tuhannya Musa itu. Saya yakin Musa bohong. Ya. Maka disebut dengan Zil Autad, yang punya watat-watat. Nah, apa makna watat? Ada beberapa tafsirnya. Yang pertama adalah Fir'aun itu saking diktatornya, dia bikin tiang-tiang besar yang digunakan untuk yu'adzibun nas bil autad. Wa yashudduhum biha ila an yamutu. Diikatkanlah orang-orang yang melawan dia. Setiap ada yang demo, ditangkap, ditaruh di tiang-tiang itu, kemudian diikat hatta an yamutu, sampai mati. Jadi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya, di tiang-tiang itu. Ada yang mengatakan bentuknya tiang salib, tapi ada yang mengatakan tiang tegak saja, watat tiang tegak. Ya. Satu, Zil Autad, Fir'aun yang punya tiang-tiang tinggi dia buat untuk mengeksekusi semua orang yang melawan dia sampai mati. Ya, itu yang pertama. Tajabburan minhu wa utuwa, saking diktatornya dan saking zalimnya dia. Ya. Wa hakadha fa'ala bimra'ati Asiyah wa Mashitah ibnatihi hasaba ma taqaddam fi akhir surat At-Tahrim. Dan ini juga yang dilakukan olehnya terhadap istrinya sendiri dan putrinya sendiri. Istrinya bernama Asiyah, putrinya bernama Mashitah. Ya. Mashitah itu dari kata mushtun, masyit, yang suka nyisirin. Ya. Jadi anaknya itu suka nyisirin rambutnya, gitu kira-kira kan, Mashitah. Ya. Siti Masitah, bukan masit tapi masyit, pakai shin. Ya. Anaknya pun diikat di tiang watat tadi, dan kemudian istrinya pun diikat di tiang watat. Ya. Dan doa dalam surat At-Tahrim itu, ibni li baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Kalau kita buka tafsirnya, ada ulama yang mengatakan doa ini dibaca oleh istrinya Fir'aun saat sudah diikat di tiang itu. Ya Allah, buatkan untukku satu rumah di surga atas kesabaranku ini. Dia doa itu di tiang itu, tiang eksekusi. Ya. Jadi bahkan istrinya pun dieksekusi. Firaunnya luar biasa itu. Kemudian pendapat yang lain, kanat lahu sakhrah turfa' bil bakarat, thumma yukhadhu al-insan fatutadu lahu autadul hadid, thumma yursilu tilka as-sakhra alaihi fatashdahuhu. Waqad madha fi surati Sad min dzikri autadihi ma fihi kifayah walhamdulillah. Ya. Jadi dia punya batu-batu besar yang diangkat dengan, kalau kita bilang mungkin katrol, dengan apa itu namanya? Dengan rantai lah, dengan apa gitu. Nah, kemudian ya, orang-orang yang apa istilahnya, yang melawan itu diikat di tiang yang terbuat dari besi. Kemudian dilepaskanlah batu-batu besar itu, menimpa mereka sampai menghancurkannya berkeping-keping. Tashdahu, habis. Ya. Jadi batu besar diangkat, ada orang melawan, taruh di bawahnya, diikat di tiang besi, kemudian dilepaskan itu. Cegah, gitu. Dan itu pernah hendak dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir.
rencana jahat, rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Yahudi Bani Nadir yang dibocorkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya upaya pembunuhannya nggak jadi, nggak berhasil. Akhirnya Nabi ngusir Bani Nadir keluar dari Madinah karena mengkhianati perjanjian. Perjanjian Wasiqah Madinah, piagam Madinah. Nah, Fir'aun letaknya di mana, Pak? Fir'aun ini simbol apa? Raja Mesir. Ya. Dulu nama-nama raja, nama-nama penguasa itu macam-macam. Ya. Ada Heraklius. Ya, kemudian ada Bizantin atau Bizantium. Ya. Ada kemudian Kisra. Ya. Ada kemudian Fir'aun. Ya, kemudian ada Najasyi. Ya. Najasyi ini khusus yang daerah Habasyah. Rajanya disebut dengan Raja Najasyi. Pemimpinnya di Mesir, dulu Mesir masih Mesir plus Palestina, sebagian daratan Palestina itu masih Mesir. Itu penguasanya disebut dengan Fir'aun. Ya, Kisra sebutan raja untuk orang-orang mana? Persia. Bizantin atau Bizantium sebutan buat orang-orang Eropa. Ya, dulu. Makanya disebut sebagai kekuasaan dunia itu dulu 4. Terfokusnya 4. Nabi menyebutnya sebagai sibak. Ya. 1 adalah Arab, 2 adalah Habasyah, 3 adalah Romawi, 4 adalah Furs. Nabi memberikan simbol 4 kekuasaan dunia itu. Ya, sampai akhir zaman. Kata beliau apa? Ana sabiqul Arab. Saya adalah pelopornya orang Arab. Wa Bilal sabiqul Habasyah. Bilal itu pelopornya orang-orang Habasyah, orang-orang hitam, orang-orang Ethiopia, orang-orang Afrika. Wa Salman sabiqul Furs. Salman Al-Farisi adalah pelopornya orang-orang Persia. Wa Suhaib Ar-Rumi sabiqur Rum. Suhaib Ar-Rumi adalah pelopornya orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Ya, kata para pakar sejarah Islam, hadis itu dimaknai, diambil ibrahnya apa? Nabi sedang mengatakan dunia ini terbagi kepada 4 klaster peradaban dan kekuasaan. Ya, Persia, kemudian juga Eropa, gitu ya, kemudian Arab, kemudian Habasyah, Afrika, bangsa yang berkulit hitam dan seterusnya itu, bangsa Afrika. Nah, saat itu ya, peradaban Islam Arab belum ada, Pak. Peradaban Islam ada di mana? Ardul Kinanah. Di negeri yang sekarang disebut sebagai Mesir. Palestina, Mesir itu jantungnya peradaban Islam saat itu. Nabi-nabi banyak dilahirkan di sana, banyak diutus di sana. Maka disebut sebagai Ardul Anbiya, negeri para nabi. Palestina, Mesir dan seterusnya. Belum beralih ke Arab belum. Ya. Dari situ kemudian ya, dari mulai Tabuk ya, Tabuk kan utara Madinah jauh itu. Sudah hampir ke arah Syam. Dari situ kemudian beralih Ad, Samud terus ke bawah sampai kemudian beranak pinak Nabi Ibrahim, Ismail terus sampai ketemulah Nabi Muhammad SAW mulai ke selatan itu ke negeri Arab. Jadi peralihannya ya, peradabannya dari sana kemudian ke Jazirah Arab. Baik. Satu hal penting, jangan melupakan sejarah ini semua. Ya, minimal kita baca, kita cari tahu apa Ad, apa Samud, kemudian Fir'aun, seperti apa peradaban mereka, bagaimana bangunan mereka dulu, dan seterusnya. Baik, ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon izin langsung pamit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.